siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Saat kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan, kalau Allah ditinggikan dalam kehidupan kita, maka hari ini kita akan merasakan sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita mau masuk di dalam doa. Engkau sungguh Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami tahu bahwa kami dituntun oleh Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, biarlah Allah yang sangat baik itu juga termanifestasi di dalam kehidupan kami. Orang melihat kehidupan kami yang baik Tuhan, dan mereka boleh memuliakan Engkau. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan Yesus Kristus, pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya kalau itu menyenangkan hati-Mu Tuhan, maka Tuhan Yesus kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kebaikan Allah itu terrefleksi dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberi kami kekuatan, sehingga pujian dan penyembahan kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami dan seluruh umat-Mu dimanapun berada pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus.
jalanmu. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. hatiku percaya. Hatiku percaya,
Bapak Saudara, sebelum kita mulai renungan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan, Bapakku di surga, karena hari ini hari yang baru, kami boleh menikmati hari ini. Biarlah hari ini kami mau merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan yang datangnya dari tempat yang maha tinggi Kau nyatakan bagi kami semuanya, baik kami hamba-Mu terlebih maupun kepada yang mendengar, melihat pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita buka di dalam Efesus 2. Efesus 2 ayat yang ke-8 sama 9. Saya bacakan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang bermegah diri. Jadi ini seri yang terakhir dari 2 renungan kemarin. Ini seri yang paling akhir ya. Jadi sebelum kita memulai ini, saya pengen cerita suatu hari saya diundang satu keluarga itu punya acara di luar Denpasar. Itu diundang, kemudian pakai liturgi gitu acaranya. Kemudian yang diacarain itu ada fotonya besar gitu, tapi bukan pernikahan tetapi baptisan saudara. Pada waktu acara sampai kepada titiknya, kemudian hambanya ini membaptis bayi yang diacarain ini ya. Aku baptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Selesai. Terus habis itu hambanya bilang gini, mulai saat ini nama anak ini tercatat di dalam buku kehidupan di dalam kerajaan surga. Dan dia menjadi warga kerajaan surga. Saudara, ini kalimat ini sering menjadi kalimat yang bersayap. Ya, saya sering kali menemui orang-orang yang lahir mulai kecil, lahir sebagai Kristen, tetapi begitu mendengar ini maka mentalnya itu menjadi seorang yang nggak benar. Ya, nggak semuanya, tetapi kecenderungan besarnya, probabilitasnya lebih besar orang-orang yang punya mental seperti itu. Kenapa? Karena punya pemikiran bahwa dengan hanya beriman kepada Yesus itu dibaptis sebagai materainya, itu dia pasti sudah mendapatkan tiket untuk masuk ke kota Allah, tiket untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya perlu garis bawahi gini saudara, bahwa tiket itu ada 2 sisi ya. Kalau tiket kuno itu cuma kertas, satu sisi ini, satu sisi ini. Tetapi kalau tiket yang karena ini sudah milenial, ini tiket yang pertama ini kita berbicara tentang apa? Tentang kasih karunia, tentang keselamatan. Beriman kepada Yesus itu pasti, ini pasti dikatakan pasti mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti apa tadi yang kita dengar dari cerita baptisan tadi. Ya. Kemudian kita lupa mungkin bahwa tiket ini ada 2 sisi. Satu sisi ini kita berbicara tentang keselamatan, tetapi satu sisi ini itu berbicara tentang hal yang lain yang bisa mendukung tentang keselamatan ini tadi, beriman ini tadi. Kita sama-sama lihat sekarang di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17 ya, Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan kemudian ayat yang ke-22, Yakobus 2 ayat yang ke-22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kalau boleh dibilang bahwa tiket ini ya, saya sudah langsung ngomong ke tiket menuju kerajaan surga ini bukan hanya berbicara tentang kita beriman kemudian kita langsung masuk ke dalam kerajaan surga, enggak. Tetapi Yakobus menjelaskan dengan jelas bahwa perbuatan, tanpa perbuatan tiket ini mati, tiket ini hangus.
Dan perbuatan ini itu yang mendukung supaya sempurnanya iman ini tadi, ya. Ayat yang ke-22. Pertanyaan besarnya, perbuatan-perbuatan yang bagaimana, ya, perbuatan-perbuatan yang bagaimana yang bisa untuk supaya tiket ini nggak hangus, supaya bisa menyempurnakan iman ini sesuai dengan ayat yang ke-22, Yakobus 2 ayat 22. Maka sebetulnya ada dua perbuatan-perbuatan, ya. Itu kalau kita lihat, itu yang pertama itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Perbuatan-perbuatan yang baik itu juga harus punya payung hukum, ya. Payung hukumnya apa? Payung hukumnya adalah hukum Allah, ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang baik itu dihasilkan oleh budi pekerti yang baik, ya. Jadi dua sesi sebelumnya itu saya sampaikan bahwa budi pekerti yang baik itu saya contohkan Yusuf mengucap syukur, Yusuf kemudian Yusuf kemudian dengan tulus hatinya menolong juru minum itu tadi. Jadi perbuatan baik ini itu dihasilkan oleh budi pekerti yang baik. Dan budi pekerti yang baik ini adalah hasil atau buah dari ketaatan kita atas hukum Allah. Jadi kalau kita taat tunduk kepada hukum Allah, pasti kita mempunyai budi pekerti yang baik. Dan budi pekerti yang baik itu pasti menghasilkan hal-hal yang baik, ya, perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, jadi ini satu sisi ini harus terisi. Kalau cuma satu sisi ini, tiket ini berbicara tentang keselamatan, kasih karunia itu berbicara keselamatan. Kemudian seperti yang kita saksikan tadi bahwa mentalnya semuanya, karena semuanya seperti itu. Saya pun terlahir kecil, saya sudah terlahir di daerah yang penuh dengan sekitarnya di daerah sana, Jawa Timur sana. Saya juga punya mental seperti itu. Saya merasa bahwa hanya dengan beriman kepada Yesus selesai semuanya, saya mendapatkan tiket. Tapi hari ini kita berbicara bahwa tiket itu ternyata ada sisinya yang kedua, ya. Jadi kalau kemarin sempat berapa bulan yang lalu dibicarakan tentang jalan menuju surga, kemudian dibahas dan lain-lain, tetapi saya sampaikan bahwa itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, perbuatan baik itu tidak bisa berdiri sendiri. Perbuatan baik itu mendukung iman itu supaya menjadi sempurna. Jadi kalau perbuatan baik itu bisa menuju ke surga, enggak. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa perbuatan baik itu adalah untuk menyempurnakan iman kita. Ya, jadi pertanyaan besarnya tetap kalau kita ngotot bahwa orang-orang yang seperti mendengar itu, wah sudah pasti itu akan merubah perilaku, akan mengubah budi pekerti kita bahwa kita pasti sudah masuk surga dan kita sembarangan. Padahal esensi yang terbesar, ya, garis bawah benang merah yang terbesarnya itu bukan pekerjaan, bukan budi pekerti, tetapi ketaatan kita atau tunduk kepada hukum Allah ini sebetulnya yang paling penting. Tetapi itu akhirnya menjadi budi pekerti, menjadi hal-hal yang baik, itu ternyata mendukung sekali untuk menyempurnakan iman, ya. Jadi di yang beberapa waktu yang lalu saya mengawalinya dengan lagu, ya. Maka saya juga akan menutup dengan lagu itu juga, ya. Itu mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, bahwa di dalam situasi yang seperti yang diceritakan itu, ya, di dalam lagu itu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku, ya, itu ternyata mengajarkan kepada kita tentang apa? Budi pekerti yang baik. Tetap dia bersyukur bahwa dia mempunyai penolong yang setia, ya. Kemudian dia tetap dengan tulus, ya. Jadi berbicara tentang ketulusan, ini lagu ini mengajarkan juga bahwa dia, ya, ini si penyanyi ini dengan tulus dia mengatakan bahwa
dia dengan pikirannya dia sanggup untuk mempercayai Tuhan, sanggup untuk mempercayai Tuhan bahwa Tuhan pasti menolongnya. Ya, ini anak milenial ini yang nyanyi ini ya, anak-anak zaman sekarang. Ya, jadi kesanggupannya, pikirannya dia bahwa Tuhan pasti menolong ini juga diperlukan suatu usaha, ketulusan pemikiran kita bahwa Allah itu sanggup. Yang kedua tuh gini. Karena ini anak milenial, saudara, memberikan contoh kepada kita semuanya seperti ini, bahwa hari-hari ini jikalau kita punya masalah, ya maka kalau anak milenial sekarang kan langsung dia statusnya entah di FB, entah di mana aja, ya pokoknya dia curhatnya ke media sosial. Waduh, ternyata kamu gitu ya. Oh, kamu ternyata cuma ini ya ini, ya. Kekecewaan itu atau rasa sakit hati itu ditumpahkan kepada media sosial. Tetapi anak ini mengajarkan kepada kita, lagu ini mengajarkan kepada kita apa? Situasi boleh datang terus, masalah boleh datang terus, silih berganti boleh. Tetapi anak ini mengajarkan kepada kita untuk datang kepada Yesus dengan membawa pujian. Ini yang mungkin hari-hari ini sering kita lupakan, ya. Bahwa ini kalau boleh dibilang ini nilainya A, saudara. Ya, daripada kita konseling nanti, ya kalau yang konselornya ini bisa dipercaya. Kalau enggak dia nanti bocor kemana-mana, waduh kita tambah malu. Tetapi lagu ini atau anak ini mengajarkan kita bahwa begitu datang masalah kita datang kepada Tuhan. Ya, pada waktu lagu itu memang dia nggak ada penyembahannya, tetapi 2-3 hari yang lalu juga saya lihat dia juga sudah mulai memakai penyembahan, ya. Bukan saya mau bicara gimana, tetapi alangkah indahnya kalau kita datang kepada Tuhan kemudian kita bawa ini perasaan atau kesedihan ini, nggak usah ngomong, kita cuma nyanyi aja, maka semuanya menjadi mantap, ya. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi pada hari ini, renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi rema bagi hamba-Mu yang datangnya daripadamu. Biarlah hari-hari ini kami rindu bahwa di dalam situasi pandemi di negara kami, di bangsa ini, kami tetap bisa melakukan hal-hal yang baik. Kami bisa mempunyai budi pekerti yang baik, sehingga kami bisa mencerminkan, memancarkan bahwa kami punya ketaatan terhadap hukum Allah. Biarlah anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi berkat, menjadi sinar, bahwa situasi boleh datang, tetapi sinar kemuliaan-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami, khususnya di dalam bangsa ini Tuhan. Terima kasih, berkati Bapak Presiden, Bapak Jokowi, juga Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Biarlah juga dengan para menterinya, bahkan sampai kepada tempat kami, para gubernur, bupati, sampai kepada pecalang, kalian pecalang yang ada di sekitar kami. Biarlah roh takut akan Tuhan selalu nyata bagi mereka, sehingga apapun keputusan yang diambil oleh para petinggi ini, itu menjadi keputusan untuk kepentingan bangsa ini, bukan untuk kepentingan kelompok ini. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk para pemirsa, biarlah ada Jawaban TV, biarlah apa yang kami sampaikan ini boleh menjadi contoh bahwa situasi boleh datang, tetapi tetap kita harus percaya bahwa datang kepada Tuhan dengan membawa pujian penyembahan itu yang lebih mulia di hadapan Tuhan daripada kita curhat di mana-mana Tuhan. Terima kasih. Begitu juga kami berdoa untuk para penonton, pemirsa yang ada di rumah. Biarlah kiranya hari-hari ini damai sejahtera-Mu Kau nyatakan, sehingga bukan kepanikan menghadapi situasi pandemi ini, namun biarlah mereka tetap mempunyai perilaku yang baik, mempunyai ketaatan terhadap hukum Allah yang baik, sehingga bisa memberikan contoh bagi semua yang ada di bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa bahwa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah
atas kesalahan kami, seperti kami yang juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah Kau bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kuasa, kemuliaan, dan kerajaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.